Hampir setiap orang yang mengembangkan sebuah ide mengerjakannya sampai pada titik di mana hal itu tampak mustahil, dan kemudian menjadi putus asa. Itu bukan tempat untuk berkecil hati. Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk berhasil adalah selalu mencoba sekali lagi. Saya tidak pernah melakukan sesuatu secara kebetulan, atau penemuan saya tidak sengaja terjadi. Mereka datang dengan bekerja. Ketika aku sungguh-sungguh memutuskan bahwa sebuah hasil layak untuk didapatkan, aku mencoba untuk menggapainya dan melakukan percobaan demi percobaan sampai berhasil. Seorang genius seringkali hanya orang berbakat yang telah melakukan semua pekerjaan rumahnya. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Orang mungkin berpikir bahwa uang dari hasil penemuan merupakan penghargaan terhadap seseorang yang mencintai pekerjaannya. Kegagalan pasti ada dan itu hal biasa. Yang menjadi masalah adalah, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka hendak menyerah, mereka tidak sadar bahwa sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Banyak kegagalan dalam hidup, mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Rasa tidak puas adalah hal pertama yang harus dirasakan jika ingin melakukan perubahan dan mencapai kesuksesan. Orang terkenal sering diingat karena kemampuannya mengambil dari manusia bukan karena kemampuannya memberi kepada umat manusia. Kesuksesan datang pada orang yang bergerak cepat ketika ia sedang menunggu. Saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Saya siap menyerap ide-ide dari setiap sumber, sangat sering memulai dari mana orang terakhir meninggalkan ide tersebut. Banyak orang yang percaya bahwa suatu hari kala mereka bangun dari tidur, mereka sudah menjadi kaya. Sesungguhnya mereka sudah separuh benar karena mereka memang telah bangun dari tidur. Ketika aku sungguh-sungguh memutuskan bahwa sebuah hasil layak untuk didapatkan, aku mencoba untuk menggapainya dan melakukan percobaan demi percobaan sampai berhasil. Segala sesuatu yang tidak menjual, saya tidak ingin menciptakannya. Penjualan adalah bukti dari kegunaan. Dan kegunaan adalah bukti dari keberhasilan. Alasan mengapa banyak orang tidak mengenali peluang adalah karena umumnya peluang muncul seolah-olah tampak seperti upaya keras.
Apabila engkau mati tanpa meninggalkan apa-apa untuk keturunanmu kecuali antusiasme, sesungguhnya, engkau sudah mewariskan harta pusaka yang teramat penting. Syarat pertama untuk sukses adalah mengembangkan kemampuan untuk fokus, menerapkan energi mental serta fisik mengatasi masalah yang dihadapi tanpa menjadi lelah. Ketidakpuasan adalah kebutuhan pertama dalam kemajuan. Hal yang dapat diciptakan oleh pikiran seseorang, karakter dapat mengendalikan hal tersebut. Kesempatan emas seringkali dilewatkan banyak orang karena selintas terlihat seperti hal yang biasa-biasa dan sepele saja. Aku mencari tahu apa yang dunia butuhkan. Lalu aku melangkah ke depan dan mencoba menciptakannya. Sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah hasil atau pencapaian, dan untuk mencapai salah satu dari tujuan tersebut harus ada pemikiran, sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang tulus, serta kerja keras. Terlihat bekerja bukanlah bekerja. Non-kekerasan mengarah pada etika tertinggi, yang merupakan tujuan dari semua evolusi. Sampai kita berhenti melukai semua makhluk hidup lainnya, artinya kita masih liar. Pemikiran terbaik sudah dilakukan di dalam keheningan. Yang terburuk telah dilakukan di dalam kekacauan. Apapun yang tidak akan laku, saya tidak ingin menciptakan. Penjualannya adalah bukti utilitas, dan utilitas adalah kesuksesan. Pemborosan lebih buruk daripada kehilangan. Waktunya akan tiba ketika setiap orang yang mengklaim kemampuan akan terus-menerus menyimpan pertanyaan sia-sia di hadapannya. Ruang lingkup penghematan tidak terbatas. Dunia tidak berutang apapun kepada siapapun, tetapi setiap orang berutang sesuatu kepada dunia.